Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Macha. Saya konten kreator edukasi YouTube. Video ini saya akan bahas tentang request dari dua orang YouTuber sukses ya teman-teman. Istimewa sekali bagi saya karena ada dua orang YouTuber sukses yang mengajukan request video. Jika teman-teman penasaran dengan isi dari video ini, maka teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Ini tepat 2 bulan usia channel Sarifah Macha ya teman-teman. Itu ibaratkan bayi, itu bayinya udah nggak mau lagi yang namanya dibedong atau nggak mau diam tuh bayinya, lasa ya teman-teman, maunya kemana-mana, pingin guling-guling, pingin aktif, pokoknya lebih aktif, lebih kreatif bayi di usia 2 bulan ya. Begitulah dengan channelnya Sarifah Macha. Channel saya alhamdulillah sesuai dengan perkembangan itu sudah luar biasa kalau menurut saya, karena saya ini belajar YouTuber itu secara otodidak ya teman-teman, nggak ada yang ngajarin. Saya cuman belajarnya dari YouTuber sukses, dari konten-kontennya para YouTuber sukses. Dan Sarifah Macha channelnya sudah memiliki hampir 500 subscriber di usia 2 bulan. Udah gitu jam tayangannya juga luar biasa ya teman-teman, sudah hampir 5.000, sekarang sudah mencapai 4.800 jam tayang. Sarifah Macha nggak hanya memiliki teman-teman di Indonesia saja, tetapi Sarifah Macha sudah memiliki teman-teman YouTuber di Afrika, di Amerika, dan di Malaysia. Jadi penayangan channel Sarifah Macha, konten-konten Sarifah Macha itu sudah sampai ke luar negeri ya teman-teman. Alhamdulillah sekali, luar biasa. Nggak sia-sia yang namanya usaha. Apapun hasilnya tetap kita itu usaha. Oke, kita lanjut aja bahas tentang request dari dua YouTuber sukses. Alhamdulillah istimewa sekali rasanya ini, karena ada dua orang YouTuber sukses yang minta request dari Sarifah Macha. Padahal dua orang YouTuber ini nih lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih hebat tentunya dari Sarifah Macha. Karena Sarifah Macha itu bukan apa-apa ya teman-teman, baru hanyalah seorang YouTuber pemula, kreator pemula di YouTube. Sarifah Macha hanyalah orang biasa ya teman-teman, nggak ada apa-apanya, hidup apa adanya, dan nggak suka yang namanya berlebih-lebihan. Oke, kita lanjut aja itu menjawab pertanyaan dari Bang Hajir Channel. Kenapa saya tuh bisa capai 5.000 atau hampir 5.000 jam tayang dalam waktu 2 bulan? Ini pertanyaannya istimewa sekali bagi saya, karena yang bertanya ini nih adalah YouTuber edukasi juga ya teman-teman, yang tahu sebenarnya cara mendapatkan jam tayang yang tinggi. Teman-teman bisa lihat kolom komentar hanya Bang Hajir di konten saya yang sebelumnya ini. Dan karena pertanyaannya berulang, saya juga bingung jawabnya bagaimana di dalam kolom komentar. Jadi terakhir saya buatlah berupa video, dan videonya seperti ini ya teman-teman. Terus lagi nggak hanya Bang Hajir aja yang bertanya, ada lagi YouTuber sukses yang juga bertanya sama saya bagaimana caranya mendapatkan banyak penonton. Agar mendapatkan penonton yang banyak itu adalah konten kreator channel Gema Motivasi ya teman-teman. Ini bisa lihat komentarnya seperti ini, dan saya akan jawab requestnya atau permintaannya dari Bang Gema Motivasi dan Bang Hajir Channel di video ini. Oke teman-teman, langsung kita lanjut, dan jangan lupa jangan di skip ya teman-teman, karena kalau seandainya di skip teman-teman jadi kurang jelas penyampaian saya tuh apa, bagaimana isi video ini ya sebenarnya. Dan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sebelum kita lanjut bahas jawab pertanyaan dari Bang Hajir Channel dan Bang Gema Motivasi, maka kita intip dulu ya teman-teman channelnya dua orang YouTuber istimewa yang mau request atau bertanya dengan Sarifah Macha. Nah, berikut ini adalah channel dari Bang Hajir Channel dan Bang Gema Motivasi.
luar biasa sekali ya teman-teman, dapat pertanyaan dari youtuber sukses yang punya subscriber udah puluhan ribu, sedangkan Sarifah Macha hanya punya subscriber 400-an ya teman-teman, belum capai 500 subscriber. Pengen sekali punya subscriber sampai 500 subscriber teman-teman, supaya Sarifah Macha tuh bisa punya tab komunitas sendiri. Jadi kalau seandainya channel Sarifah Macha nanti udah punya tab komunitas sendiri, nanti teman-teman bisa dipromosikan channelnya di tab komunitas Sarifah Macha ya teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman komen dulu channelnya atau kontennya Sarifah Macha. Oke, kita lanjut aja jawab pertanyaan dari Bang Hajir Channel dan Bang Gema Motivasi. Karena pertanyaan Bang Hajir Channel dan Bang Gema Motivasi itu hampir serupa, jadi langsung aja saya jawab ya teman-teman. Itu bagaimana caranya saya itu bisa capai jam tayang 5000 jam tayang dalam waktu 2 bulan. Sebenarnya waktu 2 bulan itu terlalu singkat ya teman-teman untuk mencapai jam tayang bagi youtuber pemula seperti Sarifah Macha ini, seperti saya ini ya teman-teman. Tetapi kalau seandainya untuk youtuber-youtuber yang udah sukses, yang udah punya subscriber yang banyak, tentu untuk mendapatkan jam tayang yang tinggi itu tuh hanya mudah sekali ya teman-teman. Jadi baiklah, saya akan jawab kenapa saya itu bisa capai jam tayang 5000 jam tayang dalam waktu 2 bulan. Jadi awal saya itu tuh dapat penonton yang banyak, jam tayang yang tinggi, konten-konten saya itu meledak, benar-benar bikin saya takjub pada waktu itu ya teman-teman. Itu berawal dari saya itu berhenti yang namanya saporsap. Saya fokus bikin konten yang berkualitas, tentunya saya fokus meningkatkan kualitas konten saya. Terus saya juga di samping itu saya selalu belajar dan terus belajar di channelnya youtuber-youtuber yang udah sukses. Jadi hal pertama yang membuat saya itu punya banyak viewer atau banyak penonton, meledaknya jam tayang saya di channel saya, itu tuh awalnya yang pertama saya berhenti saporsap. Jadi kenapa saya itu berhenti saporsap? Karena saporsap itu sangat-sangat melelahkan bagi saya ya teman-teman. Hari saya habis dibikinnya, karena saya itu nggak hanya sebagai youtuber aja, saya juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengasuh anak, terus lagi memberes-bereskan rumah. Nah itu tuh, jadi saya tuh punya waktunya singkat untuk bikin konten. Apalagi nanti ditambah kalau seandainya saporsap, tentu waktu saya juga habis hanya untuk saporsap saja ya teman-teman. Dan juga jaringan yang sering error tentu akan membuat saya lebih stres tentunya, dikarenakan yang namanya saporsap. Tiap sebentar bikin screenshot, sekitar 10 screenshot untuk satu channel, terus lagi bikin laporan, dan itu sangat-sangat ribet sekali ya teman-teman. Jadi ceritanya kan saya itu udah 2 bulan nih bikin channel. Jadi di 1 minggu pertama saya bikin channel, saya itu tuh masih kaku ya teman-teman bikin channel, bikin kontennya itu, karena itu tuh adalah pertama kalinya saya itu tampil di depan layar. Saya tuh aslinya sih orangnya nggak pedean, saya itu orangnya sangat-sangat pemalu. Jadi untuk tampil di depan layar itu tuh saya sangat sulit rasanya. Jadi untuk saya pede, pada waktu itu saya bikinlah konten berupa video short dengan aplikasi Beauty Plus ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita bikin konten, nggak mungkin kan wajah kita itu asal-asalan, tentu saja yang diutamakan adalah performan. Jadi karena saya orangnya juga nggak suka yang namanya make up, makeover yang terlalu berlebihan, jadi saya cobalah itu kamera Beauty Plus untuk tampil di depan layar. Karena di kamera Beauty Plus itu otomatis ya teman-teman, di dalamnya ada bedak, ada make up, jadi kita tuh nggak harus pakai make up. Tanpa kita pakai make up, kita itu udah cantik di kamera Beauty Plus. Inilah dia video pertama saya di waktu saya itu bikin channel Sarifah Macha. Sebenarnya selain channel Sarifah Macha ini, saya juga udah bikin banyak channel ya teman-teman, tapi channelnya sulit berkembang. Itu karena beberapa faktor, dan mengenai faktor-faktor kenapa channel kita itu sulit berkembang, teman-teman bisa lihat video saya yang berjudul ini, atau teman-teman juga bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa telusuri aja
konten-konten yang ada di channel Sarifah Maca. Bisa teman-teman lihat itu awal-awal saya bikin konten video short yang judulnya sayang. Terus kalau konten panjangnya saya bikin judulnya raup 1000 subscriber. Jadi itu tuh adalah konten saya pas di awal-awal saya bikin channel ya teman-teman. Yang jadi motivasi saya untuk bikin konten tampil di depan layar, memilih jenis edukasi sebagai jenis channel saya, niche channel saya, itu tuh motivasi saya itu sebenarnya dari dunia Bang Jo ya teman-teman, dari Bang Jo ya teman-teman. Saya juga belajar dari Bang Insan Tutor, Bang Gondrong Delebanan, terus Kairulina Adrilna, terus lagi banyaklah teman-teman youtuber sukses yang menjadi motivator saya saat saya itu bikin channel Sarifah Maca, bikin konten yang ada di channel Sarifah Maca. Tapi awal-awalnya sih yang bikin saya termotivasi sekali itu tuh yaitu channelnya Dunia Bang Jo. Makasih ya Bang Jo udah bikin saya termotivasi untuk jadi youtuber. Intronya Bang Jo itu keren loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang ini. Mau jadi youtuber? Mulai aja dulu. Tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Pas channel saya itu baru saya buat, saya bangun, saya mulai konsisten teman-teman. Saya konsisten upload video dalam satu hari itu paling minimal saya tuh update-nya satu konten dalam sehari. Saya rutin terus teman-teman, hingga akhirnya paslah saya waktu itu lagi nggak enak badan atau sakit. Terakhir saya libur bikin konten selama 3 atau 4 hari kalau nggak salah teman-teman. Dan selama libur itu saya nggak cukup menyerah begitu aja, nggak cukup berhenti begitu aja, karena motivasi saya tuh benar-benar ingin sukses di dunia per-YouTubean. Terakhir saya cobalah gabung di komunitas YouTube, di Facebook, di sosial media, WA, terus pokoknya semua komunitas saya coba bergabung ya teman-teman. Belum saya bergabung di komunitas itu nggak salah subscriber saya baru sekitar 8 teman-teman. Jadi pas di 2 minggu pertama subscriber saya baru 8 ya teman-teman. Hingga akhirnya saya itu gabunglah yang namanya support sub di sebuah komunitas youtuber pemula, baik itu di Facebook, di WA atau di Telegram. Pokoknya saya bergabung. Di sana saya dapatkan subscriber yang waktu itu pertama kali saya share di Facebook ya teman-teman, link channel saya. Alhamdulillah dalam satu malam saya itu dapat 30 subscriber teman-teman. Betapa termotivasi, tambah semangat saya pada waktu itu karena subscriber saya bisa bertambah dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian saya bergabung di grup WA. Nah di grup WA ini saya cukup senang sekali ya teman-teman, karena tiap hari kita tuh dapat penonton secara konsisten teman-teman, karena setiap hari kita itu bikin laporan screenshot bukti kalau kita itu udah menonton, klik tombol like dan subscribe teman-teman yang ada di grup WA tersebut. Jadi terlihatlah trafik dari tren penonton saya pada waktu itu seperti ini, stabil ya teman-teman, selalu konsisten, terlihat konsisten tentunya. Terakhir karena di dalam grup itu sekitar 2 minggu lamanya saya bergabung di grup, cukup melelahkan karena belum lagi jaringannya error. Terus nanti pokoknya habis waktu hanya untuk support sub. Untuk bikin konten sendiri mungkin sedikit ya teman-teman waktu untuk bikin konten, karena support sub. Jadi waktu kita untuk fokus bikin konten lebih berkualitas, lebih bagus, nggak bisa perfect ya teman-teman. Jadi kita itu bikin kontennya asal-asalan, sembarangan. Teman-teman bisa lihat itu awal-awal saya bikin konten, latar belakang konten saya itu seperti apa, bentuk konten saya itu seperti apa, teman-teman bisa lihat. Atau teman-teman juga bisa lihat itu youtuber pemula yang lainnya bikin kontennya benar-benar ngasal, asal banget teman-teman. Saking asalnya itu tuh
itu berawal dari support sub mungkin saya rasa, karena waktu itu sudah habis untuk support sub, jadi lupa untuk meningkatkan kualitas channel. Padahal sebenarnya meningkatkan kualitas channel itu tuh sangat penting sekali untuk perkembangan channel, bukan support sub itu sendiri ya teman-teman. Karena support sub itu kalaupun kita sudah dapat subscriber, tetapi subscriber itu hanya bertahan beberapa minggu saja, bahkan juga pertahanan subscriber itu hanya bisa 1 hari saja sebagiannya. Jadi lamanya saya bergabung di komunitas WA YouTuber pemula untuk support sub itu lamanya 2 minggu ya teman-teman. Jadi itu tuh usia channel saya sudah 5 minggu. Sudah 5 minggu usia channel saya. Terakhir saya berhenti yang namanya support sub. Itu berawal dari saya dikeluarkan dari grup juga ya teman-teman, karena mungkin saya tuh asal nyablak bikin admin mungkin. Tapi itu sebenarnya nggak salah saya loh teman-teman. Itu karena nomor saya tuh diimpit atau diambil alih oleh teman-teman satu grup. Hingga akhirnya saya komplain, dan pas saya komplain kepada admin grup WA support sub itu, terakhir saya dikeluarkan begitu aja. Ya itulah terakhir awal saya itu berhenti dari yang namanya support sub. Tapi saya bersyukur karena saya tuh jadi nggak merasa beban ya teman-teman. Kan capek kan ikut support sub, dapat subscriber nggak alami, nggak ada yang benar-benar suka sama kita, sama karya kita. Nanti ujung-ujungnya tuh kita di unsubscribe, kalau nggak subscribernya masuk spam. Kan capek kan teman-teman, udah habis waktu seharian, tapi yang ada subscriber itu malah hilang atau berkurang. Bersyukur saya tuh sudah dikeluarkan dari grup WA komunitas YouTuber pemula pada waktu itu. Usia channel saya 5 minggu. Dan setelah 5 minggu saya terakhir belajar terus hadir di kontennya Bang Insan Tutor. Saya kepo dengan kontennya Bang Insan Tutor. Konten yang apa adanya, yang menjadi tutor yang paling santai bagi saya. Melihat ekspresi Bang Insan Tutor itu tuh saya juga tertarik ya teman-teman, karena kontennya tuh apa adanya, nggak diedit-edit, langsung update. Tapi subscribernya banyak, penontonnya juga banyak. Terakhir saya kepo, saya ikutin tiap hari, pokoknya semua konten Bang Insan itu saya tonton semuanya teman-teman. Saya tonton semua channel yang sejenis dengan konten saya, dengan channel saya. Saya tonton semuanya, saya ikut tips dan triknya, hingga akhirnya saya masuk ke channelnya Om DT. Jadi usia channel saya pada waktu itu sekitar 5 mingguan lebih ya teman-teman, dah hampir 6 minggu. Dan jumlah subscriber saya pada waktu itu sudah hampir mencapai 100 subscriber. Tiap hari sebenarnya subscriber saya itu ada, cuman ujung-ujungnya hilang atau berkurang gitu. Kan yang bikin kita capek, kita down itu untuk jadi YouTuber itu kan begitu. Kita udah dapat subscriber, sudah senang, rupanya ujung-ujungnya hilang atau berkurang. Tapi saya tuh nggak patah semangat ya teman-teman. Saya terus fokus meningkatkan kualitas, karena saya tuh ingin orang-orang tuh mengenal saya tuh dengan kualitas saya teman-teman, bukan dengan cara saya. Terus saya lihat semua konten-konten yang sejenis dengan nice channel saya masuk ke komunitasnya, saya lihat konten-kontennya, saya tonton semuanya, mulai dari Dan Jesse, pokoknya semuanya yang satu niche dengan saya, baik itu YouTuber sukses maupun YouTuber pemula, saya tonton teman-teman, demi kualitas video saya itu bagus. Pokoknya saya pelajari semuanya agar saya tuh bisa benar-benar menjadi YouTuber yang betul-betul profesional ya teman-teman, betul-betul ahli di bidang niche channel saya itu. Saya nggak mau menjadi orang yang asal-asalan, banyak subscriber tetapi kita itu kontennya ngasal, kan nggak puas juga rasanya kan teman-teman. Maunya tuh kita tuh punya subscriber tetapi kualitas kita tuh benar-benar bagus gitu. Saya lihat kontennya Bang Dan Jesse, jadi saya tuh semakin mengerti, semakin paham gitu yang menjadi YouTuber sukses itu bagaimana, terus lagi bikin konten yang bagus itu bagaimana, cara mengembangkan channel itu bagaimana. Pokoknya di konten Bang Dan Jesse, saya benar-benar begitu paham dengan yang namanya tema niche, jenis niche, pokoknya semuanya saya paham ya teman-teman. Termasuk lagi itu setelah itu saya lihat lagi channelnya Abang Jalan Sugi. Nah, di Jalan Sugi itu saya makin paham dan makin mengerti cara membuat konten yang bagus itu bagaimana. Pokoknya semakin banyak kita itu melihat konten yang sejenis dengan kita, semakin kita tuh bagus kualitas konten kita, semakin kita tuh bisa lancar untuk membuat konten yang berkualitas tentunya.
hingga akhirnya kalau seandainya kualitas konten kita itu bagus, tentu saja subscriber itu tuh tertarik ya teman-teman menjadi subscriber kita permanen dan juga menonton semua video-video yang ada di channel kita. Jadi intinya teman-teman, tingkatkanlah kualitas. Jadi ceritanya teman-teman, pas di usia channel saya itu 6 minggu, jam tayang saya pada waktu itu 320 jam, baru 320 jam ya teman-teman. Kemudian saya telusuri semua konten yang sejenis dengan konten di channel saya. Ketemulah saya dengan konten Om DT. Dan di konten Om DT itu channelnya berisi tentang cara menambah subscriber. Pokoknya isinya khusus cara menambah subscriber dan jam tayang ya teman-teman. Jadi di situ tuh saya berkomentar. Cukup dengan komentar alhamdulillah, akhirnya saya menemukan cara menambah subscriber lagi. Teman-teman bisa lihat komentar saya di channelnya Om DT. Ini dia. Nah, itulah dia komentar saya yang membuat jam tayang saya itu meledak. Jam tayang saya meledak itu berawal dari saya bikin konten yang berjudul algoritma YouTube. Nah, sejak itu tuh jam tayang saya mulai meroket, dan kemudian saya bikin lagi konten yang berjudul tren penonton kamu yang bagaimana. Saya ikut nimbrung di tabs komunitas youtuber sukses yang sejenis dengan channel saya. Saya promosikan judul konten saya promosikan channel saya di tab komunitas tersebut, di kolom komentarnya. Dan alhamdulillah hingga akhirnya subscriber saya juga tiba-tiba meledak ya teman-teman. Terkumpul semua menjadi hampir 500 subscriber dan 5.000 jam tayang. Itu berawal dari saya itu bikin konten yang berjudul algoritma YouTube dan ketemu dengan kontennya Om DT. Saat itu usia channel saya sekitar 6 minggu ya teman-teman. Waktu itu tuh jumlah subscriber saya sekitar 97. Hingga akhirnya saya bikin sensasi juga pada waktu itu, bikin branding yang jelas di channel, di sampul channel, di profil saya bikin spesialis edukasi YouTube. Subscriber saya pada waktu itu di usia channel saya 6 minggu jumlahnya 97 ya teman-teman. Jam tayang saya sekitar 320 jam. Itu usia channel saya sekitar 6 minggu. Pas waktu itu saya ambil keputusan, saya fokus dengan jenis channel edukasi. Hingga akhirnya saya pede, saya bikin sensasi sendiri, saya bikin branding di channel saya bikin profil, terus sampul saya bikin kalau saya itu di channel saya itu Sarifah Macha, spesialis edukasi YouTube. Nah, di sanalah mulai saya mendapatkan subscriber yang meningkat, ditambah lagi viewer yang meledak. Hingga akhirnya saya mendapatkan viewer jam tayang sekitar 5.000 jam tayang hingga saat ini. Jadi prosesnya sekitar 2 minggu ya teman-teman. Saya bisa mendapatkan jam tayang sebanyak hampir 5.000 jam tayang. Dan subscriber saya jumlahnya sekarang 477. Sebenarnya sih udah lebih, tiap hari ada yang subscribe, tapi karena di spam atau karena hilang atau karena di unsubscribe saya tidak tahu. Yang jelas sekarang subscriber saya sudah 477. Jadi di usia 6 minggu dan sekarang udah 8 minggu, 2 minggu ya teman-teman. Dari 97 subscriber sekarang sudah 477 subscriber. Dan dari jam tayang 320 jam hingga sekarang jadi 4.800-an jam tayang, atau hampir 5.000 jam tayang. Itu waktunya cuman sekitar 2 minggu. Selama proses 6 minggu ke 8 minggu itu saya bikin sensasi ya teman-teman. Saya selalu ubah penampilan konten saya selalu kolaborasikan konten saya dengan karya-karya kreator lain. Pokoknya saya bikin sensasi terus. Semakin kita bikin sensasi, semakin kita aktif, kreatif, bikin konten, maka semakin besar juga kesempatan kita untuk mendapatkan jam tayang yang tinggi. Ditambah lagi pada waktu itu saya gencar juga ya teman-teman komen di tab komunitasnya channel-channel sebelah atau channel-channel yang sudah sukses, yang sudah banyak subscriber. Di situ tuh saya komen dengan komentar yang berkualitas, yang menjelaskan tentang kualitas Sarifah Macha. Terus lagi saya beri kode judul dari konten saya di
kolom komentar tersebut. Di kolom komentar tab komunitas mereka di channel-channel terbesar itu saya bikin kode judul konten-konten saya yang terbaru, hingga akhirnya penonton atau yang ada di tab komunitas tersebut tertarik untuk melihat konten-konten saya, dan sebagiannya juga menjadi subscriber saya. Itulah dia sekilas cerita dari awal saya bangun channel hingga saat ini 8 minggu saya mencapai 5.000 jam tayang. Jadi kesimpulannya, bagaimana caranya itu kita bisa dikunjungi oleh banyak penonton dan banyak mendapatkan jam tayang di konten-konten kita atau di channel kita. Kita hanya perlu melakukan hal berikut ini. Teman-teman simak ya sampai akhir, hingga akhirnya teman-teman bisa sukses juga tentunya, atau bahkan bisa lebih sukses dari Sarefa Maca, bisa dapat jam tayang yang lebih besar, lebih banyak dari Sarefa Maca, karena bisa jadikan teman-teman itu lebih unik, lebih kreatif dari Sarefa Maca. Oke, simak ya teman-teman. Yang pertama itu yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan jam tayang yang besar, terus mendapatkan banyak penonton yang berkunjung ke channel kita. Yang pertama, kita itu harus tekadkan dalam diri kita itu konsisten. Jadi konsisten yang dimaksud di sini teman-teman itu harus konsisten ya teman-teman. Konsisten upload video, tentukan jadwalnya, teratur. Bukan seperti misalnya kita itu bikin konten hari ini banyak-banyak terus pokoknya besoknya sedikit, nah hingga akhirnya kita berhenti. Itu namanya tidak konsisten ya teman-teman. Kalau yang dikatakan konsisten itu kita itu teratur update konten, paling kurang itu update kontennya 1 minggu tuh 1 kali ya teman-teman. Pokoknya harus update sampai akhir, sampai teman-teman itu benar-benar tidak ingin lagi menjadi konten kreator. Nah, maka disitulah teman-teman berhenti upload video atau konten teman-teman di channelnya teman-teman. Jadi selagi kita ingin channel kita itu terus berkembang, terus hidup, terus mendapatkan subscriber, mendapatkan jam tayang, maka konsistenlah kita itu update video. Terus lagi yang kedua fokus. Jadi teman-teman tuh fokuslah di jenis channel yang teman-teman bangun saat ini. Jika teman-teman itu fokus kepada jenis channel, cukup satu kategori jenis channel aja, maka besar kemungkinan channel teman-teman itu mudah dikenal oleh rekomendasi YouTube, hingga akhirnya video atau channel teman-teman itu direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang menyukai jenis channel teman-teman. Jika teman-teman itu fokus kepada jenis channelnya teman-teman, cukup bikin konten yang satu jenis dengan konten-konten yang ada di channel teman-teman itu, maka besar kemungkinan rekomendasi YouTube akan merekomendasikan videonya teman-teman, kontennya teman-teman kepada orang-orang yang menyukai konten yang jenisnya sama dengan kontennya teman-teman. Itulah gunanya kita itu fokus kepada satu kategori jenis channel aja ya teman-teman. Yang ketiga, pelajari channel-channel lain yang sejenis dengan jenis channelnya teman-teman. Jika teman-teman itu suka belajar, banyak belajar dari channel-channel yang sejenis dengan channelnya teman-teman, maka besar kemungkinan teman-teman tuh lebih kreatif, lebih berkualitas kontennya teman-teman. Tentu saja teman-teman tuh ingin meningkatkan kualitas konten tentunya. Buat apa kan kita tuh update konten tapi konten kita itu kualitasnya nggak meningkat. Jadi makin hari makin kita belajar, semakin banyak kita mempelajari channel-channel lain, maka semakin besar kemungkinan kualitas channel kita itu lebih berkualitas dan lebih kreatif tentunya teman-teman. Yang keempat, berinteraksilah di tab komunitasnya channel-channel besar. Jadi dengan kamu berinteraksi, berkomentar di tab komunitasnya channel-channel besar, kamu bisa menarik perhatian para penonton channel-channel besar tersebut dengan cara kamu berkomentar dengan komentar yang kualitas, yang menunjukkan kualitas channel kamu, konten kamu. Kamu bisa menarik perhatian penonton di channel mereka, hingga akhirnya penonton mereka tertarik untuk melihat channel kamu, mengunjungi channel kamu, dan melihat konten-konten yang ada di channel kamu. Yang kelima, berkomentar. Jadi setiap kamu melihat video yang ada di YouTube, pokoknya apapun jenis video yang kamu tonton di YouTube, maka usahakanlah meninggalkan komentar. Tinggalkanlah jejak komentar di video yang kamu tonton di YouTube. Dengan kamu meninggalkan komentar, maka besar kemungkinan video kamu itu akan dikunjungi lagi oleh para kreator yang ada di YouTube.
Yang keenam, pelajari semua situs aman yang dapat menambah subscriber dan menambah jam tayang. Jadi teman-teman bisa pelajari situs-situs aman yang bisa menambah subscriber atau jam tayang di channel-channel sebelah ya teman-teman. Di channel-channelnya orang-orang yang membahas tentang situs aman untuk menambah subscriber dan jam tayang. Nah, kalau di sini saya pernah lihat itu Om DT ya teman-teman. Teman-teman lihat aja channel Om DT. Nah, di situ tuh teman-teman bisa lihat cara menambah subscriber, cara menambah jam tayang. Di situ banyak situs aman ya teman-teman. Boleh teman-teman lihat konten Om DT dan teman-teman coba caranya. Yang ketujuh, ingatlah setiap usaha selalu ada hasil, dan hasil itu adalah sebuah keberuntungan ya teman-teman. Jika teman-teman mencoba berusaha lalu mendapatkan hasil yang cepat, itu artinya teman-teman adalah orang yang beruntung. Tetapi jika teman-teman sudah berusaha tetapi hasilnya belum maksimal dan lambat, itu artinya teman-teman harus bersabar, karena hasil itu adalah sebuah kepastian untuk orang yang berusaha. Kalau seandainya teman-teman berusaha, insya Allah pasti saja teman itu akan berhasil. Pokoknya berusaha sampai ada hasil ya teman-teman. Itulah dia tips dan cara saya mendapatkan 5.000 jam tayang dan mendapatkan banyak penonton dalam waktu 2 bulan. Singkat ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan jam tayang yang besar dan sukses tentunya di dunia per-YouTubean. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.